Romantika Pesantren, Bab 59, Janda Rasa Perawan Ting Ting. Aku bertemu dengan anggota geng senasib seperjuangan itu dan berpelukan. Kami sudah resmi lulus, hanya menunggu ijazah turun dari kampus. Saling mengucapkan semangat dan bertanya kabar. Hampir semua menjawab mau healing, mental healing katanya. Mereka ada yang mau ke Bali, ke Lombok, ada yang terang-terangan mau kerja setelah ini. Lulu contohnya, ternyata ia sudah pede akan lulus dan sudah melamar kerja sebagai admin di sebuah perusahaan. Jadi setelah ini ia akan langsung bekerja. Kamu Nis, jadi ibu rumah tangga nih? Tanya Lulu. Hah, enggak. Aku mau lanjut S2. Nih nanti mau ke loket tempat formulir, mau tanya-tanya. Diizinin sama suami, kini Lulu yang kepo. Duh, mereka sudah kadung tahu aku menikah dengan Sodik kala itu. Lalu bagaimana ini? Rasanya akan sangat malu kalau aku bilang sudah cerai. Kok kesannya hoaks banget gitu? Tapi, kalau tidak dijelaskan, urusannya bisa panjang, aku harus berbohong dan berbohong lagi. Hempem, jadi gini? Aku melirik. Memastikan cukup waktu sebelum Pak Derek muncul. Masih ada 10 menit, semoga saja cukup, aku sudah cerai. Haha, mereka serempak kaget dengan ucapanku itu. Wajah dan gurat sok di wajah mereka. Jangan bercanda Nis, protes Lulu kini. Gini, jangan dipotong dulu ya, keburu Pak Derek datang. Aku nikah sama dia siri. Seharusnya setelah sidang kemarin kami nikah. Tapi tiba-tiba ditunda, karena beberapa masalah. Beberapa hari lalu dia bilang mau ke kampungnya, dan ternyata dia dipaksa menikah. Ya gak dipaksa juga sih, nikah gitulah sama perempuan di sana, pamannya yang selama ini biayain dia yang ngepus. Dia mungkin gak enak sama pamannya, jadi nikah deh sama perempuan di sana. Nah, untung si Aldrich Cetean, yang mahasiswa abadi itu, dia kok tiba-tiba ada di sana, dia kasih tahu, abangku ambil alih, dan mutusin cerai aja. Daripada aku jadi istri ke nomor berapa, kan? Jelasku berusaha cepat dan jelas. Tidak perlu terlalu detail, yang penting cukup. Loh, kok gitu ya Anissa? Terus kamu gimana? Gak sedih? Sabira memelukku. Juga Alia dan Anita. Lulu menggeleng dengan wajah sendu. Apa dia juga merasakan empati yang sama seperti yang lain? Kok jadi cowok mencela-mencela gitu? Untung kamu punya abang yang tegas. Langsung mutusin, sabar ya Anissa. Ia mengusap bahuku perlahan. Teman yang lain melepaskan pelukannya dan menghapus mata mereka yang basah. Ah, mereka seperhatian itu denganku. Aku jadi beruntung bertemu mereka. Ia bukan jodoh paling. Abangku yang nyuruh aku ambil S2. Mungkin ini healing versi dia. Hahaha. Belajar. Tapi aku ya kepengen sih, lanjutku, membuat suasana menjadi lebih cair. Mereka semua jadi sedih, model ada yang meninggal saja di sini. Sedih, muram dan tak tersenyum. Padahal, hei, kita baru lulus loh. Kamu tahunya kapan Nis? Anita masih menyeka matanya. Beberapa hari sebelum sidang. Kamu kok kuat banget sih Anissa? Ya ampun, mau nangis lagi aku. Anita kembali menutup wajahnya. Duh, Nit, cep, aku gak apa kok. Oh ya, kan hanya kalian yang tahu aku pernah menikah sama Sodik. Dan sekarang aku sudah cerai darinya, karena kami menikah agama saja. Statusku di KTP masih lajang. Bukannya aku mau pakai topeng atau menutup-nutupi. Tapi hal kayak gini aku inginnya gak usah sampai tersebar. Aku malu. Semua mengangguk setuju. Semoga mereka bisa jaga rahasia ini. Lah, terus Nis, kamu kan udah udah gak, berarti ya, terus kalau kamu hamil gimana? Aku menggeleng, enggak, aku dan dia belum sampai ke tahap itu, cuma cium tangan dan kening aja. Hehe,
Ada hikmahnya ya, masih segel aku. Oh, jadi kamu janda tapi perawan dong Anissa. Edun, itu malah yang digilai para pria masa kini. Ocehan Lulu membuat kami terbahak. Ada-ada saja kelakuan temanku yang satu ini. Di saat bersamaan, Pak Derek memandang kami dengan tatapan aneh. Mungkin karena kami yang sudah kumat masih pagi-pagi. Tatapan matanya masih sinis dan ketus. Aku melihat dari sisi lain. Mungkin dari brojol matanya udah kayak gitu. Jadi pas owek-owek, bidannya udah diketusin kayak gitu. Dia lahir di Italia deng. Apa di Italia lahiran pakai bidan? Jadi Lulu sudah membelikan sebuah hadiah. Kami hanya perlu bayar uang kepadanya. Patungan, nah nanti kita berikan kepada Pak Derek. Pak Derek pun langsung masuk dan tak menyapa kami. Sebelum dia menutup pintu, Lulu maju cepat. Pak Derek, kami mau berbicara Pak, boleh. Aku juga baru sadar, dia sudah tidak ada kewajiban bimbingan mahasiswa. Tapi dia datang jam segini, rajin banget apa emang Freak? Iya, masuk. Sama seperti zaman kamu terjajah oleh kesinisan Pak Derek sebagai dosen pembimbing kami. Kami baris, duduk bersampingan dengan format yang sama, aku di ujung. Ada apa? Tanyanya straight to the point. Kami mau mengucapkan terima kasih Pak, ucap Lulu dengan sopan. Pak Derek sudah mengeluarkan laptopnya dan menyusun dokumen di sampingnya. Ia tak melihat kami sama sekali. Oh ya? Sama-sama, ucap gitu doang, emang dasar makhluk berdarah dingin? Aku jadi penasaran ingin ngeliat warna darahnya. Apa merah juga, biru, apa gak punya darah? Vampir dong. Ini Pak, ada kenang-kenangan dari kami, jangan dilihat dari harga dan bentuknya Pak, tanda terima kasih kami sama Bapak, yang sudah sabar mendampingi kami sampai lulus. Duh, kenapa ada kata sabar segala sih? Kayaknya dia gak sabar sih. Oh ya, dia mengambil kotakan yang sudah dibungkus kado begitu saja. Tidak ada senyum, tidak ada mata bersinar senang, tak ada ungkapan terkejut atau terharu. Gak ada, ya udah terima aja. Model kayak dia nerima paket dari abang-abang paket, mending juga. Aku pas nerima paket masih ada seneng-senengnya. Ini blas. Gak ada ekspresi. Pak, Anissa sekarang sudah janda tahu Pak. Ucap Lulu absurd. Aku langsung mau bangun dan menjitaknya. Apa-apaan sih Lulu? Anehnya, Pak Derek laptopnya, dan memandang dengan tatapan aneh ke arahku. Lah, napa ini? Jangan bilang dia mau nyinyir karena kutukannya jadi kenyataan. Apakah dia sosok penyihir yang membuat Sleeping Beauty terkutuk dan tidur? Ah, itu perempuan, jangan-jangan dia si Jafar di kisah Aladin. Aku yang abis memelototi Lulu, menengok sekilas ke si dosen penyihir ini. Ada seringaian meledek di sana. Puff, nyesel aku cerita sama Lulu. Dasar ember bocor, nyesel pake banget aku sekarang. Aku melirik ke Pak Derek. Dia masih menatapku dengan tatapan menyebalkan. Awas ku colok juga nih orang. Bersambung. Hihihi. Pak Derek tiba-tiba seperti mendapatkan hembusan angin yang begitu segar. Akankah Pak Derek ada kesempatan dekat lagi dengan Anissa? Atau hanya perasaan kita saja terbawa geng naas itu? Ikuti terus bab